Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suja Zepa dengan NIM 2030502159, kelas 2052 BPE. Mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengapu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Oke, baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi ataupun hasil PowerPoint dari saya dengan tema psikoterapi Islam. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar psikoterapi Islam. Psikoterapi adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi berasal dari dua kata, itu psiki yang artinya jiwa, pikiran atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Oleh karena itu, Mujib mengungkapkan bahwa psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental atau terapi pikiran. Secara harfiah, psikoterapi adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Maksudnya adalah cara penyembuhan yang digunakan adalah berdasarkan metode psikologis. Hamdani Bakran Az-Zaki mengemukakan bahwa pengertian psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya atau ahli waris para nabinya. Ansori juga mengemukakan psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntunan. Yang selanjutnya yaitu unsur terapi. Satu, munculnya gangguan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dalam realitas kehidupan manusia masa kini adalah munculnya berbagai gangguan psikologis seperti depresi. Gangguan depresi ini terjadi akibat adanya suatu kesedihan yang sangat mendalam. Perasaan tersebut muncul karena kekecewaan, mengalami situasi yang sama sekali tak terduga dan tak diharapkan terjadi dalam hidupnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat miskin, tetapi juga banyak terjadi pada masyarakat pekerja profesional, karena mereka menjadi tidak berdaya di atas kemampuannya sendiri. Akibatnya, banyak terjadi kriminal seperti pembunuhan atau bunuh diri. Berdasarkan survei kesehatan mental rumah tangga yang dilakukan oleh Jaringan Epidemiologi Psikiatri Indonesia, menemukan ada sekitar 185 dari 1000 penduduk menunjukkan gejala gangguan depresi. Yang kedua yaitu tujuan terapi. Adapun tujuan psikoterapi Islam ialah sebagai berikut. 1. Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohaniah, spiritual dan moral. 2. Menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya. 3. Mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. 4. Meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keisanan, dan ketauhidatan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. 5. Mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan esensi atau jati diri dan citra diri serta Sang Khalik. Yang selanjutnya, peran terapi, konseling, dan psikoterapi Islam menjelaskan bahwa psikoterapi ialah bentuk terapi sofistik untuk penyembuhan gangguan kejiwaan bagi mereka yang gagal untuk berfungsi sesuai peran. Oke, yang selanjutnya yaitu teknik dan prosedur terapi. Teknik 1. Tabia adalah pengobatan secara psikologis terhadap penyakit dan
gejalanya dapat diamati dan dirasakan oleh penderitanya seperti perasaan cemas, gelisah, sedih, dan marah. 2. Syariah adalah pengobatan secara psikologis terhadap penyakit kebodohan, syubhat, ragu-ragu, dan syahwat. Prosedur terapi 1. Wawancara awal. Pada tahap ini perlu dirumuskan tentang apa yang akan terjadi selama terapi berlangsung, aturan-aturan apa saja yang harus diketahui dan akan dilaksanakan oleh konselor atau klien. Dalam tahapan awal ini perlu dibina raport, yaitu hubungan yang menimbulkan keyakinan dan kepercayaan klien bahwa ia akan dapat ditolong. Dalam tahap awal ini juga klien harus bersedia mengutarakan pikiran dan perasaannya kepada konselor. Proses terapi. Pada tahap ini, terapi perlu mengkaji dan mendalami pengalaman klien, menggali pengalaman masa lalu selama ini itu relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menghidupkan suasana keakraban dan komunikasi dua arah. 3. Tindakan. Pada tahap ini, baik terapis maupun klien mengkaji ulang kembali apa yang telah dipelajari klien selama terapi berlangsung dan apa yang akan diterapkan nantinya dalam kehidupannya. Hal yang sangat penting dilakukan adalah agar tujuan terapi yang telah disepakati bersama dapat tercapai. 4. Mengakhiri terapi. Terapi dapat berakhir kalau tujuan telah disepakati, namun bisa juga terapi berakhir apabila klien tidak melanjutkan terapi. Tetapi bisa juga berakhir apabila tidak dapat menolong kliennya, namun terapi sebaliknya merujuk kliennya kepada ahli lain sesuai dengan jenis masalah atau problem yang dihadapi oleh klien tersebut. Terapis harus menghilangkan sedikit demi sedikit ketergantungan klien terhadap dirinya, karena klien akan menghadapi lingkungannya tanpa bantuan terapis. Oke, baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah dan penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.